baru aja tayang berjudul Tarian Lengger Maut hasil kolaborasi Visionema Pictures dan Enigma Pictures. Tanpa basi-basi langsung aja kita sambut. Please welcome Bella Dartian. Selamat datang Bella Dartian. Apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu Kak ke audiens Kincir yang lagi nonton video ini. Ya, halo semuanya. Aku Bella Dartian. Aku memerankan Sukma di film Tarian Lengger Maut. Oke, nice to meet you Kak Dela. Gue Nandika dari Kincir. Pengen ngobrol-ngobrol sih tentang Tarian Lengger Maut tuh seluk-beluknya kayak gimana sih. Nah tadi kan Kak Dela udah ngomongin tentang karakter Sukma kan. Gimana perasaannya Kak Dela memerankan karakter ini gitu? Sedang walaupun kita tahu bahwa figur Arini di Love for Sale itu sangat amat kuat gitu kan. Bener gak? Wah. Iya, memerankan Sukma sebenarnya lumayan kompleks banget ya untuk memerankan karakter ini karena dia introvert, cenderung pemalu bahkan, tapi dia punya mimpi besar untuk menjadi seorang penari lengger gitu. Jadi lumayan challenging juga sih memerankan seseorang yang introvert tapi dia bercita-cita menjadi seorang entertainer tuh. Wow. Tapi di situ sih serunya, aku bisa belajar dan menggali sebuah karakter yang unik lagi. Kita agak flashback dikit nih Kak. Kenapa sih kok bisa dapat karakter Sukma ini? Apakah melalui proses casting atau memang langsung dipilih oleh sutradaranya langsung Mas Yongki Ongestu? Sebenarnya waktu itu kebetulan Mas Yongki sempat ngubungin manajer aku, terus kita ketemu bareng-bareng, terus habis itu aku dikasih naskahnya dan aku baca dulu apakah aku tertarik atau enggak. Dan waktu itu aku baca sih, aku udah suka banget sih sama karakter ini gitu. Dan sebenarnya waktu untuk ngambil film ini lumayan sedikit ragu ya, karena bisa nggak ya aku jadi seorang penari gitu. Aku juga bukan seorang penari profesional kan, cuma kayak di satu sisi aku harus ya istilahnya men-challenge diri sendiri gitu loh untuk memerankan karakter yang berbeda gitu. Jadi waktu itu kayak oke, yaudah yuk kita kerjakan gitu. Karakter ini adalah karakter yang menurut Kak Dela challenging gitu ya? Banget. Menurut Kak Dela karakter Sukma ini tuh kayak bisa dideskripsikan nggak sih gimana dia itu, apakah dia seorang yang idealis dengan seni tari atau gimana? Dia tuh anak desa yang sebenarnya hidupnya cuma gitu-gitu aja, monoton banget, dan kehidupannya dia di sanggar tari yang mana dia mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang penari lengger yang bisa membawa tarian ini bukan hanya untuk desanya tetapi bisa berjalan keluar desanya juga gitu loh istilahnya gitu. Dan maka dari itu waktu aku pertama kali dapat naskah ini, aku pengen banget untuk benar-benar ngelihat secara langsung bagaimana sih kehidupan seorang penari lengger kan, karena dalam diri Sukma sendiri seorang penari menjadi seorang penari lengger tuh kayak udah kayak mendarah daging gitu loh, dari kecil dia udah bermimpi untuk menjadi seorang penari lengger gitu. Dan makanya waktu sebelum syuting pun aku sempat bolak-balik ke Banyumas, ke Purwokerto untuk riset, dan sempat juga aku nginep beberapa hari di rumah salah satu maestro lengger di sana dan ngobrol-ngobrol juga. Dan memang sampai sekarang pun anak-anak muda di Purwokerto, di Banyumas gitu, mereka masih punya banyak mimpi untuk menjadi suatu saat aku akan menjadi seorang penari lengger. Dan kalau sekarang ya, kalau di era modern ini, mereka justru mimpinya aku pengen menjadi seorang penari lengger biar bisa membawa tarian ini ke luar negeri. Karena penari-penari senior itu semua kebanyakan tuh mereka udah keluar negeri untuk membawakan tarian lengger ini sendiri. Kebetulan
guru tari aku manggil dia tuh Biung, sebenarnya namanya Bu Kendar. Dia udah melanglang buana ke luar negeri untuk mengajarkan tarian Lengger seperti ke Belanda, ke Jepang gitu. Jadi untuk di era modern ini gadis-gadis di Purwokerto dan Banyumas itu mereka masih mempunyai mimpi seperti itu gitu. Jadi Bener ya, itu berarti sampai riset ke Banyumas dan ke tempat-tempat siden gitu, bener ya berarti? iya, karena aku pengen tahu bagaimana sih kehidupan di sana. Bagaimana? Karena kalau hanya membayangkannya aja rasanya masih kurang ngena ya. Jadi begitu aku sampai sana melihat secara langsung, berinteraksi dengan mereka, berinteraksi juga dengan para penari-penari Lengger senior dan junior, dan melihat mereka menari itu istilahnya jadi dapat vibes-nya gitu, akan seperti apa gitu sih. Proses itu berarti kan Kak Dela lewatin, berarti itu kan sebuah challenge yang harus Kak Dela lewatin juga kan, otomatis. Setelah melalui proses riset, proses survei itu, ada nggak sih karakter Dela Dartian dengan Sukma? Wah, kalau karakternya jauh banget ya, kayaknya Jauh kalau ya? aku sama Sukma sih nggak ada kesamaan sama sekali sih dalam segi sifat ya. Karena Sukma tuh jarang ngomong banget, dia tuh malah nggak pedean sama dirinya dia sendiri gitu loh. Kompleks gitu, kadang aku kesel juga sebenarnya kayak ini Sukma nih kan dia punya istilahnya mimpi yang besar ya. Kalau mimpi yang besar jangan jadi malu dong gitu, tunjukin dong gitu. Jengkel sendiri gitu. Gak pedean deh berarti ya. Gitu sih sebenarnya. Kalau dalam treatment khususnya ada nggak? Treatment khusus yang diperankan oleh Sukma ini? Ada treatmentnya nggak Kak Dela? Khusus gitu? Apa ya? Treatment khusus memerankan dia, mungkin selama mendalami dan pada prosesnya aku selalu pakai kain jarik kali. Iya. Kain apa Kak? Sorry. Jarik. Oh, jarik I see. itu Oke. bahasa Jawa. Oh. Jarik itu artinya kain-kain batik gitu loh. Oh, kain-kain batik. Iya. Kalau misalnya lagi sehari-hari gitu, lagi nggak nari atau apa gitu, aku pokoknya pakai semua bernuansa batik deh gitu. Itu selama berapa lama Kak kayak gitu? 2 bulanan. Wow, itu lama juga ya. Mm-mm. Kalau dalam tadi kan dibilang bahwa Kak Dela sebegitu antusiasnya dengan karakter Sukma ini kan. Kalau dalam development karakter, apakah Kak Dela ikut diskusi atau memang Kak Dela meriset itu sendiri atau ikut diskusi dengan sang sutradara Mas Yongki Ongestu? Ya, kalau diskusi pasti selalu kita pasti selalu berdiskusi sih, dan Mas Yongki orangnya sangat terbuka banget. Dan aku maupun Reval, kita berdua lumayan cukup kritis kan dalam proses syuting ya, masing-masing gitu. Jadi kita selalu pasti akan, Mas ini gimana kalau kayak gini, kalau kayak gini gimana kayak gitu. Dan kita selalu meminta persetujuannya dia juga gitu. Kalau dia oke, aku jalanin gitu. Bagaimana pengalaman Kak Dela berkolaborasi akting dengan aktor lokal khususnya Reval Hadi? Reval aktor lokal? Bukan dong. Oh bukan. maksudnya kalau untuk Reval Hadi kayak gimana gitu bedanya sama aktor-aktor yang seniman lokal itu? Iya. Oke, aku jawab yang aktor lokal dulu ya. Iya, aktor lokal. Aku di sini beruntung banget bisa bekerja sama dengan para seniman lokal. Iya, katanya seniman lokal kan itu ya. Sebenarnya yang dari Jakarta itu cuma aku, Reval, terus Alisa itu yang jadi Welas, sama yang jadi Gogira. Kita cuma sama Bayu yang jadi adiknya Welas, itu cuma berlima doang. Sisanya benar-benar orang dari seniman-seniman di Purwokerto dan Banyumas. Jadi benar semuanya orang-orang lokal sana, dan menarik banget melihat antusias mereka karena ternyata mereka di sana pun juga banyak yang istilahnya bermimpi untuk menjadi seorang seniman. Tapi karena istilah terbatasnya tempat untuk mereka berkesenian, jadi mereka hanya bermimpi saja. Tapi kemudian kita
datang dan membawakan project ini, jadi mereka benar-benar menyambut kita dengan terbuka, dan mereka juga berantusias, dan mereka juga memberikan hatinya juga untuk project ini. Jadi aku senang banget sih bisa bekerja sama mereka gitu. Berarti tarian Lengger itu salah satu hiburan sekaligus juga ada hal-hal yang berbau-bau mistis gitu ya? Bener nggak sih? Kalau tarian Lengger itu sendiri sebenarnya enggak ya? ada berbau mistisnya sih. Cuma kalau sekarang nonton tari Lengger di daerah itu, tarian Lengger itu sendiri menjadi sebuah hiburan rakyat lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya ada kitanan atau ada pernikahan atau ada acara-acara besar di daerah, itu pasti mereka akan menunjukkan tarian Lengger itu sebagai hiburan gitu. Oh oke. Kalau gue lihat di trailernya ada adegan di mana Kadela jadi penari yang kesurupan gitu kan. itu actingnya pakai acting coach apa Kadela emang improvisasi sendiri gitu aja? Ya, sebenarnya kalau pada adegan itu, ya pasti ada kontribusi dari acting coach aku juga. Kita ngobrol dan sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa penari juga. Sebenarnya kan tarian Lengger ini kan merupakan sebuah budaya juga di sana kan ya. Dan ada sebuah tarian juga tapi bukan Lengger kalau nggak salah, itu juga menampilkan sisi seperti itu gitu. Tapi aku belum pernah nonton. Dan waktu itu aku nanya-nanya sih sama orang-orang sana, kalau misalnya menari tapi kita ketempelan itu gimana ya ininya, prosesinya mereka gimana, gerak-geriknya mereka tuh seperti apa. Aku banyak bertanya sih sebenarnya. Proses untuk itu tuh dengan cara banyak bertanya sama mereka gitu. Kalau dari itu kan tadi Kadela bilang bahwa semuanya proses dan Kadela juga segitu antusiasnya dan beradu akting dengan aktor-aktor lokal gitu kan. Itu ini kan film ini kan poinnya mengangkat tarian Lengger sebagai gagasan utama gitu. Ada nggak yang Kadela pelajari dari film ini? Sebegitu banyak proses yang Kadela lakukan selama ini, ada nggak pelajaran yang bisa Kadela ambil dari film ini? Ya, pasti banyak ya. Yang pasti pelajarannya adalah bagaimana mereka masyarakat di Banyumas masih mempertahankan kebudayaan ini bahkan sampai sekarang gitu. Dan itu yang perlu diapresiasikan gitu kan. Karena bagaimanapun juga di Indonesia kan banyak banget ya kebudayaan tari yang lain, tapi kan kita pasti cuma taunya tari Bali, iya betul, tari Jaipong, tari-tari gitu ya, yang sudah sering familiar untuk didengar di kuping kita kan. Tapi untuk tari Lengger ini sendiri pun kan masih sangat asing ya, iya, gitu. Betul. Hanya beberapa film yang pernah istilahnya mengangkat budaya Lengger ini gitu. Jadi sekalian lah untuk kita bisa mempromosikan budaya Lengger di Indonesia. Ya insya Allah bukan Indonesia aja, tapi bisa sampai keluar juga. Wow, keren. Tadi belum dijawab tapi Kak, gimana chemistry sama Kak Reval Hadi itu gimana? Padahal itu di filmnya nggak cuma tatap-tatapan doang kan? Sendiri Reval itu udah kayak temen aku sih. Sebelum produksi ini tuh kita udah temenan duluan gitu. Oh gitu, oke, menarik. Untuk mendapatkan chemistry sama Reval tuh gampang banget malah gitu. Jadi karena kan udah temenan dari awal, jadi untuk tektokannya gampang. Dan Reval merupakan salah satu partner yang buat aku paling nyambung lah, paling enak untuk diajak kerja sama. Kita banyak banget berdiskusi, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, kayak gitu. Jadi untuk melancarkan karakter kita masing-masing gitu, karena kan sebenarnya karakter kita nih unik banget ya berdua. Iya unik gitu banget tuh. Tatap-tatapan doang kalau nggak salah kan? Apa? Banyakan tatap-tatapannya. Iya. Ya betul kan. Aku mau nyebut nanti takut jadi spoiler. Enggak, kayaknya emang sudah pada tahu deh. Sebenarnya iya
Jadi kita mungkin yang belum nonton, tapi spoiler dikit-dikit. Ya dikit nggak apa-apa, Jadi tipis. sebenarnya kita cukup unik juga ya chemistry-nya, karena kita nggak banyak touching, tapi kita hanya menatap gitu. Tapi bagaimana caranya agar tatapan itu bisa dalam, Oke. gitu loh. Jadi itu yang kita kejar sih, kayak sebuah tatapan itu nggak cuma tatapan, tapi itu harus tatapan yang emang perlu kedalaman di situ. Gitu. Jadi tatapan adalah sebuah poin-poin, pesan yang tersirat, betul sekali. Nah, sebelum kita menutup obrolan ini, gue pengen kasih games ke Kadela Dartia, namanya rapid question nih. Ini Kadela jawabnya cepet aja ya, cepet aja nih, spontan aja. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Bangun tidurku terus? Minum kopi. Minum kopi, oke. Sebelum tidur aku harus? Sebelum tidur aku harus? Cuci muka. Oke, cuci muka. Nice. Cewek banget. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, bagus. Yang ketiga ya. Item apa yang nggak boleh kelupaan kalau keluar rumah? Handphone. Oke. Pantai atau gunung? Aduh, ini susah jawab. Dua-duanya. Spontan. Dua-duanya. Dua-duanya ya, nggak bisa ya. Oke. Dua-duanya Warna. suka soalnya. Ya. Oke. Negara apa yang pengen banget dikunjungin tapi belum kesampaian? Nepal. Waduh, gue juga pengen banget itu Nepal. Aku pengen banget ke Everest. Harusnya tahun lalu. Tapi Oh ya? karena pandemi ya udah jadi. Oh, pandemi lagi. Oke, rambut panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Hal apa yang harus ada di set pas lagi syuting? Tumblr. Tumblr, oke. Saudara yang pengen diajak kolaborasi? Molly Surya. Mauli Surya, nice. Aktor atau aktris siapa yang pengen banget main bareng? Christine Hakim, of course. Christine Hakim, Aktor. legendary. Nicholas Saputra. Oke. Nice. Apa yang lu pelajari ketika menjadi aktris? Aktris atau aktor? Ya, aktor. Aktor. Yang aku pelajari ketika menjadi seorang aktor adalah aku bisa bertraveling. Traveling, oke. Karakter yang lain. Ya. Jadi Bisa traveling ya. Belajar istilahnya mendalami berbagai karakter di luar karakter aku sendiri sih. Oke. Yang paling enak sih bisa traveling antar karakter. Iya, paham. Yang next question, ngebolang atau ngemol? Bolang dong. Bolang dong. Film pendek atau film panjang? Film panjang mungkin. Panjang ya? Oke. Film terakhir yang ditonton di streaming platform? Film terakhir? Ya. Aduh, kemarin apa ya? Aku lupa lagi. Aduh. Apa tuh? Aduh, aku lupa series. Aku tuh Series kadang suka apa? lupa judul. Drama Korea? deh. Bukan? Kenapa? Drakor bukan? Bukan. 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 Aduh. Hudson, bukan. Pokoknya Netflix yang paling baru. Oke. Ini Netflix berarti ya? Oke. Iya, Netflix. Marvel atau DC? Marvel. Nice. Batman atau Superman? Kenapa? Batman apa Superman? Superman. Black Widow atau Wonder Woman? Black Widow dong. Black Widow dong, Scarlett Johansson. Yang terakhir nih, last question, superhero favorit? Scarlet Witch. Wow. Superman. Black Widow atau Wonder Woman? Saya kira Anda Black tidak Widow menjawab dong. itu. Kenapa? Johansson. Itu jawabannya Yang unexpected terakhir nih, gitu, last Scarlet question. Witch. Ya, emang kenapa? Biasanya kayak Catwoman, Wonder Woman. Oh enggak, Aku Scarlet suka Witch. dia waktu di Wow. WandaVision keren banget. Oke, Wow. gue juga suka banget sih itu. Saya kira Anda tidak menjawab itu. Kenapa? Kayak wah menarik banget. Itu Jawaban jawabannya kali ini unexpected dapat insight-insight baru tentang karakter favorit. dari Sukma dalam Scarlet film Witch. Tarian Lengger, Wow. kolaborasi Visionema Pictures dan Enigma Pictures. Sebelum gua menutup episode Kincir Meets kali ini, boleh dong Kadela, kenapa penonton Indonesia harus menonton
film Tarian Lengger Maut. Wow. Nih, ngomong pada audiens-audiens yang lagi nonton video ini. Ya, halo semuanya. Kali ini- Kalian harus nonton Tarian Lengger Maut karena kalian akan mendapatkan sajian thriller di Ngomong pada audiens-audiens yang lagi nonton video ini. Ya, jadi tunggu apa lagi? Kalian nonton Tarian Lengger Maut di bioskop kesayangan Anda. Wow. Jangan lupa ya, Yang patuhi lagi nonton semua video ini. protokol kesehatan yang ada, jangan bandel. Ya, Ayo betul nonton sekali. Tarian Terima Lengger kasih banyak Kak Dela atas waktunya. Semoga filmnya sukses selalu. Anda. Dan karirnya juga terus Protokol Oke. kesehatan yang stay ada, healthy jangan Kak Dela, bandel. oke? Ya, betul sekali. Teman-teman juga yang nonton udah stay healthy juga. Jangan lupa nonton semoga film Lengger Maut yang udah tayang di bioskop tanggal 13 Mei kemarin. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan dengan baik. Teman-teman juga yang selamat bertemu di Kincir Meets berikutnya. Gua Nandika pamit, atas waktunya semoga Dela Dartian pamit. Dan I'll see you guys on the next video. Bye bye. Jaga protokol. Jadi teman-teman juga yang baik.